Sejarah kepemimpinan bangsa ini sungguhnya adalah sejarah pengkhianatan. Sebenarnya pengkhianatan terjadi di mana-mana. Apakah di Eropa, di Amerika, di Cina, di Jazirah Arab, di Jakarta, atau di daerah-daerah ketika prosesi kepemimpinan untuk merebut kekuasaan di tingkat kepala daerah sedang dilaksanakan. Indonesia mencatat sejarah kelam pada prosesi suksesi dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, kepada Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua. Ada peristiwa pengkhianatan G30 PKI yang kemudian mengorbankan 7 jenderal yang terakhir diangkat sebagai pahlawan revolusi. Tetapi konsekuensi yang paling tragis itu, sekitar 1.500.000 rakyat Indonesia yang dituduh terlibat dalam partai terlarang menjadi korban dan menebus nyawanya di ujung laras senjata ketika peluru eksekusi mengoyak keheningan malam di berbagai daerah di Indonesia. Apakah di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, termasuk di kampung saya, Batang Toru, Tabun Selatan, Sumatera Utara. Lantas apa hubungannya dengan mereka? Apakah mereka memang punya relevansi dengan peristiwa pembunuhan terhadap 7 jenderal itu? Kejadiannya di Jakarta. Sekitar 1.500 jasad korban pembunuhan itu bergelimpangan di Sungai Batang Toru di kampung saya, sehingga mengubah air keruh menjadi genangan darah. Tetapi itulah sejarah. Soeharto kemudian naik takhta dan berkuasa selama 32 tahun dengan rumus total stabilitas ekonomi dan stabilitas keamanan. Stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan adalah harga mati yang harus ditebus dengan apapun demi rakyat Indonesia. Jangan berbicara soal pelanggaran HAM. Jangan berbicara soal demokrasi. Jangan berbicara soal kebebasan pers. Kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Kantongi dulu itu. Yang penting stabilitas, keamanan, dan ekonomi rakyat tetap jalan. Tetapi sekuat apapun seorang diktator militer, ada langit di atas langit. Dan ketika jutaan rakyat Indonesia yang merasa terkungkung dan terkooptasi dengan keadaan itu, membombardir langit dengan doa-doa, Soeharto kemudian didemo oleh mahasiswa. Ribuan mahasiswa demo, 6 orang tewas di peristiwa Semanggi. Lantas Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada loyalisnya, Profesor B.J. Habibie. Tetapi, apakah memang demo mahasiswa itu punya korelasi langsung dengan lengsernya Soeharto? Saya pernah membaca wawancara dengan sejarawan di media massa yang tidak terbit lagi sekarang. Dia mengatakan secara berbisik kepada wartawan yang mewawancarainya, sesungguhnya sekelompok orang yang loyalis Soeharto itulah yang berkhianat kepada Soeharto. Kelompok pengkhianat ini kemudian menangkap aspirasi mahasiswa dan menjadikan itu sebagai senjata untuk melengsarkan Soeharto. Tetapi begitulah politik. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi hanya kepentingan. Kemudian berlanjut. Presiden Habibie digantikan oleh Gus Dur. Gus Dur digantikan oleh Megawati digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono digantikan oleh Jokowi. Jokowi kemudian duduk 2 periode dan digantikan oleh Prabowo. Coba lihat alur sejarah yang berjalan linear. Setiap fragmen dari suksesi kepemimpinan itu pasti
beraroma pengkhianatan. Tetapi kita tidak perlu membicarakan siapa yang berkhianat dan siapa yang dikhianati. Hari ini Presiden Prabowo yang gagah perkasa, seorang jenderal angkatan darat, menjadi presiden ke-8. Kursi kepemimpinan nasional yang pernah diduduki oleh mertuanya. Dengan suara menggelegar sampai ke benua Antartika, Prabowo mencecar koruptor. Air matanya meleleh di pipinya melihat penderitaan rakyat miskin yang selalu makan dengan gizi yang sangat minim. Kita berdoa program kemanusiaan dan upaya penegakan supremasi hukum ini berjalan dengan baik. Meskipun sebenarnya di tengah glamor dan gebiar-gebiar program itu, Presiden Republik Indonesia yang kelima, Megawati Soekarno Putri, dipermalukan di depan masyarakat Indonesia karena sekretaris jenderalnya dari partai terbesar Indonesia, PDIP Perjuangan, sekjennya Hasto Kristianto, ditangkap. Kemudian dipamerkan ke seluruh Indonesia melalui media, dipaksa memakai baju tahanan sebagai tersangka dalam kasus politik. Banyak orang-orang yang skeptis bahwa sesungguhnya PDIP juga sudah korban pengkhianatan. Siapa yang mengkhianat? Siapa yang terkhianat? Jawabannya yang memimpin saat ini adalah Presiden Prabowo. Kita tidak perlu mencari jawabannya kemana-mana. Tanggal 20 kemarin, ratusan pemimpin daerah, gubernur, bupati, wali kota dilantik. Dan mereka harus segera membayar hutang kepada rakyat. Hutang bukan sekedar janji, tapi program-program yang mereka umbar. Dan itulah yang menjadi tiket untuk mendudukkan mereka di kursi jabatan itu sekarang. Berhati-hati, karena pemimpin sekarang ini masih memakai dua teori klasik. Yang pertama, teori raja-raja masa lalu. Artinya, sang raja hanya perlu rakyat ketika hendak pergi berburu. Teori kedua, ini yang lebih sadis. Teori berburu harta karun. Pergi rame-rame. Kemudian pulang sendirian. Terus terang, pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Pusing membicarakan masalah politik. Lantas kita mau bicara apa? Ada yang lebih baik. Apa itu? Mari kita masing-masing memperbaiki moral. Kalau moral kita membaik, semuanya akan membaik. Terima kasih.